Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kisah Nabi Nuh. Dia adalah Nuh bin Lamak bin Matusyalqa bin Idris alaihissalam. Nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur. Dan sebab terjadinya dinamakan Nuh yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata anjing ini sangat jelek dan sangat menjijikan. Kemudian anjing tadi bicara pada Nuh, "Wahai Abdul Ghaffar, engkau menghina ukiran, apa yang mengukir? Jika hinaan itu pada ukiran, maka jelas jika itu tertuju padaku, maka aku enggan pilih menjadi anjing. Dan jika hinaan tadi tertuju pada sang pengukir, maka hinaan itu tidaklah layak, karena ia bisa berkehendak pada apa yang ia kehendaki." Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis dan menangisi kesalahan juga dosa-dosanya. Karena seringnya dia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh, yang artinya menangis. Ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam padanya. Nuh bertanya, "Siapakah engkau, wahai laki-laki tampan?" Jibril menjawab, "Saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan, juga memberi ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya, "Berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Damarsyil bin Pumail bin Jiz bin Qabil bin Adam." Konon Damarsyil adalah raja yang lalim. Dia adalah pertama kali manusia yang memeras arak dan meminumnya. Juga pertama kali orang yang bermain judi. Orang yang membuat baju yang dihiasi dengan emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wad, Shiwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Yang mana berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quranul Azim. Konon berhala-berhala ini dikelilingi 1700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang dibuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1000 ziro, begitu juga lebarnya. Konon pada berhala-berhala ini ada kursi-kursi yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah. Juga ada pelayan yang melayaninya pada siang dan malam. Juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu Nuh keluar dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban, lalu mereka pada bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka pada membawa alat-alat musik, pada menabuh gong dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks dengan terang-terangan. Mereka juga menaiki atau memperlakukan wanita sebagaimana hewan. Ketika Nabi Nuh mendatangi kaumnya, ia berdiri di atas jurang dengan mengadahkan kepalanya ke atas seraya memanjatkan doa. "Ya Allah, saya minta kepadamu agar menolongku dengan Nur Muhammad SAW." Jumlah kaum Nabi Nuh tidaklah terhitung banyaknya. Seketika itu pula Nabi Nuh berseru dengan sekuat tenaga dan berkata, "Wahai kaumku, kedatanganku ini adalah perintah dari Tuhan semesta alam. Saya mengajak kalian untuk menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu." Seruan Nabi Nuh ini begitu membahana dan menggelegar sehingga terdengarlah dari segala penjuru, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Karena seruannya itu pula, maka berjatuhanlah berhala-berhala itu dari kursinya. Tatkala itu semua pelayan kerajaan kaget, begitu pula dengan sang raja Damarsyil yang menjadi pingsan dibuatnya. Setelah sang raja siuman, ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Suara apa itu?" Kemudian salah satu dari mereka menjawab, "Itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal lagi.
Seketika itu pula sang raja memerintahkan prajuritnya agar membawa Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh sudah berada di hadapannya, sang raja pun bertanya, "Siapa kamu?" Nabi Nuh menjawab, "Saya adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Saya datang ke sini membawa risalah agar kalian semua beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala-berhala itu." Kemudian sang raja berkata, "Jika memang benar kamu gila, maka saya akan mengobatimu. Jika memang benar kamu fakir, maka saya akan mencukupkan harta untukmu. Jika memang benar kamu fakir, maka saya akan mencukupkan harta untukmu. Dan jika memang benar kamu adalah orang yang terlilit hutang, maka saya akan melunasi semua hutang-hutangmu." Lalu Nabi Nuh menjawab, "Saya tidaklah gila, tidak juga fakir, tidak juga terlilit hutang. Saya adalah utusan Tuhan semesta alam." Ketika sang raja mendengar ucapan itu, maka murkalah ia seraya berkata, "Seandainya ini bukan hari raya, maka sudah pasti akan saya bunuh kamu dengan kejam." Pada waktu itu hanya ada satu orang yang beriman dari golongan wanita, yaitu Amroh. Lalu Nabi Nuh menikahinya dan dikaruniai 3 orang putra yang bernama Syam, Ham, Yafus, serta 3 orang putri yang bernama Hashwa, Sharoh, Bashuro. Setelah itu ada pula seorang wanita yang beriman, ia adalah Wal'am binti Ajuel, yang kemudian juga dinikahi oleh Nabi Nuh. Dengan istri yang kedua ini Nuh dikaruniai 2 orang putra, mereka adalah Halus dan Kan'an. Akan tetapi kemudian wanita itu kembali lagi kepada agamanya yang semula setelah ia memeluk Islam. Kemudian ada lagi beberapa orang yang beriman kepadanya, mereka kira-kira berjumlah 70 orang, yang terdiri dari pria dan wanita. Setelah itu kesehariannya Nuh adalah terus keluar untuk berdakwah dengan berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, dan tiada pula sekutu baginya." Lalu semua kaum itu keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka melempari Nuh dengan batu serta sandal, sehingga membuat Nuh pingsan. Mereka mengasingkan Nuh dari dunia. Mereka menyeret dan melemparkan Nuh ke dalam kotoran. Ketika Nuh telah siuman, ia lantas mengusap wajahnya yang berlumur darah. Ia segera beranjak untuk melakukan sholat 2 rakaat seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahuinya." Nabi Nuh melakukan hal itu kira-kira selama 300 tahun. Kemudian Raja Damarsyil mati dan diganti anaknya yang bernama Tubin yang sifatnya lebih kejam daripada ayahnya. Nuh tak menyerah untuk mengajaknya beriman sebagaimana Nuh mengajak ayah Tubin. Nuh selalu berdakwah pada kaumnya sampai 400 tahun, sehingga masuk kurun yang kelima, sedangkan kaumnya masih pada keadaan semula. Saat mendengar suara Nuh, mereka menutup tangannya pada telinga sebagaimana yang telah dikabarkan Allah dalam Al-Quran yang mulia. Mereka mengumpulkan batu-batu di atas loteng. Di saat Nuh lewat, maka mereka melemparinya dengan batu tersebut sampai Nuh pingsan. Dan mereka menyangka Nuh telah mati. Maka burung-burung pada mengibaskan sayapnya saat Nuh pingsan sampai siuman. Hal seperti itu terus berlangsung sampai melewati kurun yang ke-6. Ketika memasuki kurun yang ke-7 dan Tubin pun telah mati dan digantikan putranya yang bernama Tagurodus, yang mana lebih lalim lagi daripada ayahnya. Di saat Nuh berdakwah, maka Nuh dilempari batu sebagaimana yang sudah-sudah. Kemudian Allah memberi wahyu pada Nuh bahwa tiada tersisa dari 3 orang laki-laki dan di dalam perut wanita yang mau beriman. "Ikut pada dakwahmu karena Allah telah menenggelamkannya." Maka berdakwalah Nuh pada mereka bahwa Allah tidak akan menyisakan dari mereka sebagaimana yang dikabarkan Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Maka terbukalah pintu langit atas doa Nuh dan bergeraklah para malaikat. Sang rawi berkata, setelah malaikat pada bergerak, maka Allah memberi wahyu pada Nuh agar membuat perahu. Lalu Nuh bertanya, "Ya Tuhan, apakah perahu itu?" Allah menjawab, "Perahu adalah rumah kayu yang berjalan di permukaan bumi." Lalu Allah memerintahkan Nuh agar menanam pohon jati di tanah Kufah. Ada yang bilang pohon Abnus. Dan kemudian Nuh menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun sampai penebangan.
Langit dicegah hujan dan bumi dicegah menumbuhkan pepohonan. Di waktu itulah langit tidak meneteskan air hujan dan bumi pun tak menumbuhkan rumput. Wanita-wanita, hewan jinak maupun buas juga tak bisa beranak, bahkan burung pun tak bisa bertelur. Itu terjadi untuk membuktikan suatu hujah pada semua manusia sebelum azab tiba. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk menuju Kufah dan memindahkan kayu-kayu jati. Lalu Nuh bingung bagaimana cara memindahkan kayu tersebut. Maka Allah memberi wahyu pada Nuh bahwa sesungguhnya Iwaj bin Unuk yang mampu menggendongnya. Sesungguhnya Anuk ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Auj kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu. Ketika Auj sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 giro. Begitu pula lebarnya juga sama, yaitu mencapai 600 ziro. Ukuran ziro zaman dahulu yaitu sama dengan 1,5 ziro sekarang. Sehingga diceritakan bahwa di saat badai banjir itu tidak bisa sampai pada lututnya. Di saat ia duduk di atas gunung, ia bisa memasukkan tangannya ke laut dan bisa mengambil ikan dari dalam laut tersebut, serta bisa memanggang ikan tadi di teriknya matahari. Di saat ia marah, maka seluruh penduduk desa ia kencingi dan membuat mereka tenggelam di dalamnya. Ia memperdayakan penduduk desa, maka para penduduk berkata padanya, "Kami akan membuatkanmu baju dan kami tidak akan mengambil harganya kecuali setelah 1 tahun." Setelah itu semua penduduk desa keluar untuk membuatkan baju dari kapas dan memakaikannya pada Iwaj, yang kemudian membuat Auj pergi menjauh dari penduduk desa tersebut. Di saat ia ingin melewati perkampungan itu, ia teringat akan janjinya. Maka ia cepat-cepat lari karena takut ditagih hutangnya. Auj hidup selama 4.500 tahun, sehingga ia bisa menjumpai Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa masuk ke tanah Tih beserta rombongan Bani Israel, Auj ingin menghancurkan mereka. Ia datang pada tentara Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Dan di saat ia mendapatkan keleluasaan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Musa untuk memukul mundur tentara Musa. Akan tetapi gagal karena Allah mengutus burung hudhud dan menjadikannya burung hudhud itu mempunyai paruh besi. Lalu burung tersebut turun ke batu. Bahwa kami keluar dari Masjid Jami Al-Azhar sebanyak 11 rombongan. Dengan membawa keledai juga membawa tali-tali yang panjang yang dimuat keledai. Ketika telah sampai di kota besar di tempat bangunan yang kami tuju, kami berdiri di atas sumur dan ada seorang pemberani yang langsung membuka bajunya. Lantas kami mengikat perutnya dengan tali yang kami bawa tadi. Kemudian ia masuk ke dalam sumur dengan tali yang kami bawa itu. Setelah turun ke bawah ternyata tali sudah habis sedangkan dasar sumur belum terjangkau. Sehingga surban-surban yang kami pakai juga digunakan untuk menyambung tali-tali tadi. Surban-surban itu terus disambung-sambung. Tapi di tengah-tengah sumur sambungan surban dan tali itu tiba-tiba terputus. Sehingga terjatuhlah sang pemberani tadi ke dasar sumur. Dan kami tak dapat kabar mengenai orang yang di dalam sumur itu. Sampai akhirnya kami dan beserta rombongan memutuskan untuk pulang dan meninggalkannya dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Lalu kami memasuki kota dengan penyamaran dan tidak ada orang yang mengenali tentang kami. Suatu hari seminggu setelah kehilangannya, kami pergi ke Masjid Jami. Kami tersentak kaget karena tiba-tiba kami bertemu dengan orang yang terjebak dalam sumur tadi. Orang itu masuk menemui kami dalam keadaan dan kondisi yang sangat lemah. Ketika sampai di depan pintu masjid, ia mendekati kami dan langsung terjatuh pingsan. Di saat ia tersadar dari pingsannya, kami memintanya untuk menceritakan tentang kejadian yang telah menimpanya beberapa hari lalu dalam sumur tersebut. Laki-laki itu pun mulai bercerita. Setelah aku benar-benar terjatuh ke dasar sumur, aku melihat ada sesosok makhluk halus atau leluhur yang menaikiku. Ia memberiku barang yang lunak. Setelah itu aku menyalakan barang pemberiannya tadi dengan kayu bakar. Dan aku membakarkannya pada lilin. Kemudian aku berjalan dengan lilin itu. Aku menemukan sesuatu yang banyak di antara kotoran kelelawar dan hal-hal lain di dalamnya. Aku juga melihat jasad-jasad yang memiliki postur tubuh yang sangat besar dan tinggi.
Semua jasad-jasad itu berdiri tegak menggunakan tongkat. Kemudian aku mendekati salah satu jasad tadi. Kusentuh dan kugerak-gerakan, maka langsung hancurlah jasad itu. Lalu aku mengambil tongkat itu dari tangannya. Lalu aku bawa dan aku berjalan menggunakan tongkat itu. Kemudian aku tersentak kaget karena tiba-tiba aku melihat ada pintu dan juga sebuah teras. Aku terus berjalan menuju teras depan itu. Rasa takut dan gemetar semakin menggeliutiku. Di teras itu aku menemukan banyak tulang belulang yang telah hancur remuk, serta tengkorak-tengkorak kepala yang besarnya sebesar semangka. Aku terus berjalan dalam penuh ketakutan. Tiba-tiba saja aku melihat sesosok makhluk berjalan di depanku. Tubuhku semakin gemetar tak karuan. Aku terus bertanya dalam diam, makhluk apakah itu? Kutoleh perlahan, ternyata adalah seekor garangan. Sekarang aku mulai berjalan lagi mengikutinya, sehingga keluar dari lubang dan aku lihat ada sinar dunia di sana. Rasa ingin keluar dari gelapnya ruangan yang telah menyelimutiku semakin tak terbendung lagi. Tapi apa daya aku tidak mampu melakukannya. Lalu aku menggali lubang itu dengan tongkat yang ada di tanganku. Maka tak khayal jadi longgarlah lubang itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya aku bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Ketika aku menyadari bahwa aku telah berada di permukaan bumi, maka terjatuhlah aku sehingga membuatku tak sadarkan diri atau pingsan. Aku tak tahu ada di belahan bumi manakah aku. Tiba-tiba aku melihat sesosok manusia di hadapanku dan ia berkata, "Berdirilah wahai pemuda. Karena rombonganmu telah pergi dan meninggalkanmu." Aku bertanya kepadanya, "Di manakah aku?" Laki-laki itu menjawab, "Kamu sekarang sedang berada di padang pasir kota Payung." Akhirnya aku berdiri dan ikut dengan rombongan laki-laki tadi. Ternyata ketika aku keluar dari lubang tadi, aku menemukan emas yang sangat bagus yang menempel di tongkat yang kubawa. Dan setelah aku siuman, aku menemukan bahwa tongkat itu telah raib dari genggamanku. Begitupun dengan lubang yang aku lihat tadi. Tiba-tiba ia ikut lenyap dan raib dari hadapanku. Aku bingung dan tiba-tiba aku mendengar ada suara berseru, "Janganlah kamu mengharap tongkat itu bisa kembali lagi padamu." Lalu aku ikut rombongan tersebut sehingga aku bisa masuk kembali ke kota ini. Khalifah Al-Ma'mun ketika ia membuka pintu pada bangunan yang besar tersebut, maka ia menemukan sebongkah batu marjan yang berbentuk papan yang di dalamnya terdapat tulisan. Ini adalah bangunan Suraid, sampai akhir di mana tulisan itu ditulis dengan pena kuno. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, "Wahai Nuh, jika tempat pembakaran dari rumah anakmu yang bernama Sam itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu." Wallahu a'lam bishawab.